Shalom, selamat pagi ya. Selamat bertemu lagi di hari ini. Kita akan merenung-renungkan ya ayat-ayat firman Tuhan ya. Di sini kita belajar untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, dengan membaca Alkitab kita bisa tahu sifat-sifat dari Tuhan ya. Sifat-sifat dari Tuhan kita tidak akan bisa menyelami ya apapun usaha kita, tetapi kita bisa tahu ya gambaran mengenai apa yang dilakukan Tuhan apabila kita melakukan ini. Kalau melakukan sesuatu yang seperti itu pasti terjadi seperti ini. Ada contohnya. Ya, karena di Alkitab sudah dikatakan ya, kalau semua yang dilakukan Tuhan Yesus selama di muka bumi ini dicatat semua ya, dunia itu tidak akan cukup ya. Tetapi semua isi Alkitab ini sudah menyakup semuanya ya, mencangkup semuanya apa yang perlu diketahui oleh manusia ya. Jadi semuanya ada di sini. Amin ya. Kalau dicatat semua seluruh muka bumi itu tidak akan cukup. Itu dikatakan di Alkitab ya. Tetapi apa yang perlu diketahui oleh manusia semuanya ada di sini. Dan ingat, Tuhan kita itu nyata, ada, masih berbicara di era ini. Ya, jangan sia-siakan hidup Anda karena tujuan kita itu cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Memang Tuhan kita itu Maha Pengampun. Ya, tapi kita tidak tahu ya cara kematian kita meninggalkan dunia itu gimana. Apakah kita sempat ya untuk bertobat, menyebut nama Tuhan Yesus, mohon pengampunan? Kita tidak tahu ya. Jadi jangan pernah bermain-main dengan hidup kita ya, karena di surga selamanya, di neraka juga selamanya ya. Untuk orang-orang yang bergereja di Tiberias pasti sering mendengar bagaimana almarhum pendeta Yesaya Pariaji bersaksi, setia berkhotbah pasti bersaksi mengenai orang-orang yang ada di neraka dan keadaan surga. Bagaimana Tuhan Yesus memperlihatkan semuanya. Almarhum pendeta Yesaya Pariaji saking kasihannya sampai mau menggantikan ya. Ada juga orang yang dikenal almarhum pendeta Yesaya Pariaji di situ, padahal di mata almarhum pendeta Pariaji itu temannya itu baik, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak merampok ya, yang membuat dia masuk penjara tidak, tetapi dia bisa masuk neraka. Karena apa? Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati ya. Hal-hal yang tidak dilihat manusia dilihat oleh Tuhan ya. Jadi jangan pernah menipu diri sendiri ya, dengan mengira kita tuh baik atau apapun ya, tetapi taruh semuanya di kaki Tuhan ya. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Jangan ada kesombongan rohani ya. Jangan ada hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada Tuhan ya. Karena sekali lagi hidup kita cuma sekali ya. Ke surga selamanya, ke neraka juga selamanya. Amin ya. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di kitab 2 Samuel ya. Ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat 17 sampai 27. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran.
Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Ya, jadi di sini tuh ditulis ratapan dari Daud ya, ketika dia mendengar dan melihat bukti ya, barang dari Saul yang diambil oleh orang Amalek itu ya. Daud meratapi kematian Saul dan Yonatan anaknya, yaitu sahabat, teman yang lebih dari saudara, yang dimana mereka telah melakukan perjanjian darah juga ya. Yonatan mau anak keturunannya itu selalu beserta Daud ya, itu yang dimaui Yonatan ya. Kita akan merenungkan ayat demi ayat. Jadi dikatakan Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur ya. Jadi ini adalah ratapan dari Daud. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Jadi bagi Daud, Saul dan Yonatan adalah pahlawannya. Dia tetap menghargai Saul ya. Dia tetap menghargai Saul ya. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin ya. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Jadi berita kematian ini jangan diberitakan ke orang-orang Filistin ya, agar tidak bersukacita mereka ya. Dikatakan seperti itu, perempuannya jangan bersukacita karena kematian Saul dan Yonatan ya. Anak-anak mereka jangan sampai bersukacita karena kematian Saul dan Yonatan, jangan sampai tahu. Itu yang dikatakan ya. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian ya. Ini yang dikatakan. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, itu yang dikatakan. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang ya. Jadi puitis sekali ya ratapan dari Daud. Meratapi Saul dan Yonatan ya. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa ya. Itu yang dikatakan. Daud mengatakan senjata dari Yonatan dan Saul tidak pulang ya. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah ya. Jadi di mata Daud, Saul itu dan Yonatan itu dicintai dan mereka ramah ya. Itu yang dikatakan. Dalam hidup dan matinya tidak terpisah ya. Jadi mereka mati di tempat pertempuran yang sama. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa ya. Jadi itu yang dilihat dari Daud ya. Jadi Daud melihat ya, penilaian Daud, Saul dan Yonatan itu lebih cepat dari Raja Wali, lebih kuat dari singa ya. Itu yang dikatakan. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu ya. Jadi Saul adalah orang yang mensejahterakan perempuan-perempuan Israel ya, yang mendandani mereka dengan pakaian-pakaian bagus, yang memberi mereka dengan perhiasan mewah ya. Itu yang dikatakan Daud ya. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran, Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu ya. Itu yang dikatakan ya. Yonatan mati ya di bukit-bukitmu. Mereka merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan ya. Jadi di sini Daud mengakui kematian Yonatan tuh membuat dia susah hati ya. Engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuannya. Jadi kasih sayang, cinta yang diberikan Yonatan bagi Daud itu lebih daripada cinta para perempuan yang ada di hidup Daud ya. Yonatan berkali-kali menyelamatkan Daud dari pedang ayahnya ya, dari tombak ayahnya. Berkali-kali Yonatan menyelamatkan Daud. Jadi dikatakan bahwa cintanya Yonatan kepada Daud itu melebihi cinta-cinta perempuan yang ada di hidup Daud ya. Itu yang dikatakan.
Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang ya. Amin ya. Ini salah satu perikop yang menggambarkan perjalanan Daud ya, nenek moyang dari bangsa Israel ya, dari kita umat manusia. Amin ya. Kiranya kita lebih lagi bisa mengenal apa yang dikehendaki Tuhan. Amin ya. Saling dukung, saling support untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Sampai bertemu di renungan selanjutnya. Terima kasih banyak.